dalam rangka meningkatkan produk halal di Matul Anwar. Yang saya hormati Ketua LP3H Matul Anwar, Bapak Dr. Hadi Susilo. Semoga Pak Hadi selalu sehat, panjang umur, berkah rizkinya, dan jangan nikah lagi ya Pak Hadi. Amin. Yang saya hormati juga alhamdulillah di sini ada sahabat dari pengurus besar Matul Anwar, Dr. Miharja, merangkap juga beliau sebagai pembicara dalam acara silaturahmi LP3HMA ini. Saya doakan beliau sehat, cepat-cepat juga mendapatkan gelar guru besarnya. Mudah-mudahan tetap istiqomah di Matul Anwar. Tak lupa para pengurus wilayah se-Indonesia yang hadir pada Zoom saat ini, termasuk juga LP3H tingkat daerah se-Indonesia yang saat ini bisa hadir. Mudah-mudahan langkah ataupun istiqomahan di dalam LP3H Matul Anwar ini adalah sebagai sarana dakwah, terutama mendakwahkan organisasi Matul Anwar. Sekali lagi selamat kepada peserta Zoom kali ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang nanti akan diberikan oleh Pak Dr. Miharja. Saya sangat menyambut baik acara ini, terlebih luar biasa. Ternyata seminggu sekali selalu ada Zoom mengadakan silaturahmi walaupun hanya dalam bentuk Zoom ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu di darat secara langsung para penggiat pendamping produk halal terkhusus Matul Anwar se-Indonesia. Jadi saya doakan nih Pak Dr. Hadi bisa mengumpulkan pengurus-pengurus pendamping produk halal Matul Anwar se-Indonesia. Sekali lagi selamat dan sukses dalam menjalankan Zoom peningkatan atau pelatihan pendampingan proses produk halal ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya tidak sampai tuntas nih Pak Dokter. Mohon maaf, kebetulan saya sudah ditunggu lagi nih. Harus sudah berangkat sebetulnya ke Bandung. Saking cintanya saya sama Pak Dr. Hadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Pak Dr. Hadi yang telah mendakwahkan Matul Anwar ke seluruh Nusantara ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan di dunia. Dan ini kalau saya lihat di besar, baru LP3HMA ini yang luar biasa melesat. Mudah-mudahan tetap terus, jangan sampai kendor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Adanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Aziz yang telah memberikan sambutannya. Baik, selanjutnya mungkin langsung saja kepada pemateri kita, kepada Bapak Haji Sugandi Miharja PhD, untuk memaparkan materi terkait urgensi jaminan makanan halal untuk kesehatan mental religius. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah. Allahumma sholli Muhammad Rasulullah. Satu kegembiraan bagi kita semua. Hari ini Allah mempertemukan kita dalam kajian ilmu. Karena tentu ilmu inilah yang membimbing kita kepada jalan yang lurus. Dan ilmu ini juga yang membimbing kita kepada sesuatu yang menjadi terang benderang. Tentu kita sangat paham bahwa sesuatu kita ini bergerak atas dasar satu paham-paham keilmuan tertentu. Kita paham bahwa barang siapa yang menghantarkan kepada kebaikan,
maka sesiapa orang itu adalah juga dapat kebaikan daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang juga mengamalkan kebaikan itu. Dan hari inilah kita dalam keberkahan itu semua, insya Allah. Kita sampaikan satu penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiasi kegiatan ini tentu kepada yang mulia nih, Pak Hadi nih ya, Pak Dr. Hadi yang mempertemukan kita semua, juga tentu Kalilah Mukhlisoh nih ya, dan Pak Priyono, juga ini teman saya dari Provinsi Jawa Barat nih, Kak Asep Rojikin, Pak Ustadz ini, juga tentu di sini hadir dari seluruh LP3H provinsi dan kabupaten. Juga para aktivis di lapangan tentu yang mereka menjadi garda terdepan bagaimana kehalalan ini menjadi perjuangan kita, menjadi pertaruhan keagamaan kita, juga taruhan kebangsaan kita sebagai umat mayoritas di dalam keindonesiaan kita. Baik, izinkan saya menyampaikan share screen ini ya. Nah, mau tanya nih Kak Lila nih, kira-kira sudah muncul screen-nya? Sudah, Bapak. Baik. Sudah, Pak Ustadz. Sudah. Baik, alhamdulillah. Baik, topik yang diamanahkan ke saya berkaitan dengan urgensi jaminan produk halal untuk kesehatan mental religius. Jadi ini terdapat hubungan langsung gitu ya antara sesuatu yang halal dengan yang sifatnya psikologis gitu ya, religius gitu. Nah, kita akan bedah satu persatu. Tentu kan ini diinspirasi dengan bagaimana suatu kemajuan Islam di abad pertengahan gitu ya, atau Islam di abad permulaan, karena kan generasi terbaik itu ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Mereka itu menjadi hebat ya, di antaranya adalah menjaga segala sesuatu yang menjadi halal dan terhindar dari keharaman, termasuk menjaga hal yang subhat gitu ya. Semakin mencusuar gitu ya, semakin meningkat itu dengan perjuangan kehalalan di bangsa kita ini. Ada di sini sejumlah inspirasi ya yang sifatnya mutiara ilahiyat. Misalnya di sini dari hadis dari Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir riba wa mukilah wa katibahu wa syahidaihi wa qala sawa. Dari Jabir radhiyallahu anhu melaknat orang yang memakan riba, yang memberikannya, yang mencatatnya, juga yang menjadi saksinya. Beliau bersabda bahwa mereka semua sama gitu ya. Karena riba yang dimanai adalah bukan dalam konteks perbankan atau pinjam meminjam uang, tapi juga riba dalam konteks keharamannya gitu ya. Kalau kita tarik kepada kaidah usul yang menyangkut keumuman gitu ya, sesuatu yang diharamkan. Juga di sini ada hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik gitu ya. Jadi sesiapa yang dekat dengan Allah, ingin doa-doanya kabuliyat, mustajab gitu ya. Apa-apa yang dipikirkannya itu adalah kebaikan, juga berguna bagi orang lain, kemudian dia melesat secepat kilat menuju siratal mustaqim di akhirnya nanti, dengan kebaikan Allah, maka orang-orang pun harus dalam keadaan baik gitu. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman apa yang diperintahkan kepada Rasulnya. Maka Allah berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Quran surat Al-Mu'minun. Dan Allah juga berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi konteksnya ini adalah makanan. Ini makanan ini tentu ada makanan yang sifatnya ruhani, ada juga makanan yang jasmani. Tentu pada konteks ini adalah jasmani. Tapi banyak makanan jasmani yang berpengaruh langsung kepada ruhani. Misalnya orang minum minuman miras misalnya kan ya, kan rusak juga ruhaninya gitu ya. Dari jasmani yang dimakan itu, atau orang misalnya makan sesuatu yang merusak tubuhnya, mohon maaf misalnya yang merokok misalnya kan, itu jadi batuk-batuk gitu ya, kemudian jadi asma misalnya, jadi kanker paru-paru kan gitu misalnya ya, atau ya tentu yang lain, atau misalnya makan malam-malam misalnya makan berat, makan malam-malam kemudian tertimbun lemak gitu ya, jantungnya menjadi bekerja berat, kemudian akhirnya orang juga penyakit jantung misalnya. Kan gitu, ketepatan waktu juga bagian daripada kehalalan itu. Di samping tentu aspek lainnya akan kita bedah. Baik, topik kajian kita kali ini berkaitan dengan tadi identitas keislaman kita. Kemudian bagaimana ekonomi, makanan, gaya hidup, industri halal gitu ya. Tentu identitas keislaman kita adalah di samping hal yang bersifat atribut aurat misalnya ya bagi muslimah,
Kemudian laki-laki juga ada kodenya. Kalau saya pernah ke Pakistan, gitu ya, ke Bangladesh gitu, katanya baju atas tuh harus mendekati lutut gitu ya, karena tidak boleh ada penampakan, mohon maaf nih, antara selangkangan gitu. Itu bagi laki-laki itu ya, antara perut dengan pusar nggak boleh ada bentuk itu. Sehingga kurta dalam istilah mereka itu adalah syar'i gitu. Ya, di kita mungkin belum sampai kepada kajian itu. Tapi poinnya adalah identitas itu bukan hanya bagi muslimah, tapi laki-laki juga ada. Misalnya menutup kepala, walaupun bagi sebagian orang menutup kepala itu sesuatu yang harus, tapi juga bagi sesuatu yang tidak. Misalnya ketika umroh misalnya, atau ketika ihram tidak menutup kepala, gitu ya. Tetapi di dalam kegiatan yang lain harus menutup kepala. Kemudian secara ekonomi tentu ya, jadi bagaimana muamalah, muasarah gitu ya. Samping tentu makanan, lifestyle kita tentu misalnya tidak boleh ada di tempat yang kotor, tidak boleh ada di tempat di mana orang-orang muslim ada di sana, di mana misalnya pemabukan ada di sana, atau hal lain yang kehidupannya itu kotor ada di sana, kecuali orang mau niat berdakwah misalnya kan. Nah itu termasuk adalah lifestyle. Orang misalnya boleh datang kemana, ke mall misalnya, kalau untuk belanja kan boleh, tapi kalau cuci mata kan itu sudah meletak probuzina misalnya. Konteksnya kan ini tentu aspek niat menjadi berpengaruh di sana, karena kemudian dari niat kan akan menjadi perilaku gitu ya, dan dari perilaku kemudian akan membawa orang itu kepada apa yang akan dia lakukan. Nah termasuk juga industri halal. Nah, nanti kita bicarakan agak panjang lebar tentang bahan bakunya, proses bersihnya kan, dan tidak melibatkan hal-hal yang haram. Kan ini kita sering menyimak di media sosial itu ada suatu rumah makan, yang rumah makan itu ada label halalnya gitu. Tapi kemudian di suatu hari ada seseorang yang bawa makanan atau apa ya, itu nggak begitu detail. Tapi diprotes orang kemudian karena ternyata bahwa apa yang dibawa orang itu hal-hal yang haram gitu. Jadi mengenai barang-barang yang bersih, tapi karena itu misalnya mengandung babi, mengandung kalbi gitu ya, mengandung apa-apa yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan tanah, yang kemudian itu menjadi meragukan orang tentang labelisasi halal daripada produk itu. Maka kita sering melihat di rumah makan dia tidak boleh bawa makanan gitu dari rumah. Saya baru paham itu ternyata boleh jadi makanan yang dibawa orang itu haram, kemudian mengena kepada alat-alat yang digunakan di sana dan kemudian digunakan yang lain. Dan itu tentu ada proses bagaimana kemudian barang-barang yang digunakan itu tetap menjadi halal, jadi bersih, gitu, suci gitu ya. Baik, berikutnya ini apa saja yang halal itu? Haram juga subhat gitu ya. Tentu ada makanan yang halal dan haram itu. Jadi segala bagian tubuh babi ini haram, termasuk anjing, bangkai, darah dan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Nah, tentu kan ini daging-daging ekspor dari mana? Dari Australia yang non Muslim misalnya, atau dari India yang non Muslim gitu ya, atau malah jadi pakai persembahan di India. Tentu hukum asalnya seperti itu. Tapi kemudian kalau ada keterlibatan, misalnya Julaiha, juru sembelih halal dari Indonesia datang ke sana, atau dari negara muslim datang ke sana, kemudian dagingnya dikirim ke kita, kan menjadi halal. Kalau proses sembelihnya saja itu sudah jadi halal. Tapi kemudian diukur lagi, apakah proses kebersihannya juga seperti itu? Apa proses pengangkutannya, penggunaan alat-alatnya gitu ya, selanjutnya. Jadi ini halal adalah menyangkut suatu otonomi khusus gitu dalam keagamaan, dan itu menjadi suatu keunikan, menjadi suatu kemuliaan, keagungan di dalam syariat Islam yang kemudian itu jadi dihormati orang gitu ya. Islamnya dihormati orang. Walaupun tentu pada aspek realitas di banyak negara yang mayoritas muslim gitu, jangan dulu bicara yang halal itu, tapi hal-hal yang sifatnya etik, misalnya mohon maaf gitu ya, misalnya kencing sambil berdiri misalnya gitu ya, atau makan sambil berdiri, atau minum sambil berdiri, atau sambil jalan misalnya gitu ya. Nah tentu kan aspek etik itu kan kita sudah paham bahwa dilarang seperti itu. Untuk pada konteks perilaku itu menjadi haram, bukan hanya makanannya gitu ya. Kemudian pakaian gitu ya. Tentu kan mengenakan pakaian sudah bagus, tapi banyak juga pakaian yang seperti tadi laki-laki gitu ya, dari pusar sampai lutut misalnya masih terbentuk gitu ya, pertigaan misalnya, itu termasuk kepada sebagian ulama berpendapat itu adalah pakaian yang tidak menutup aurat gitu ya, pada konteks membentuknya. Apalagi misalnya bagi muslimah yang itu sudah banyak dibicarakan orang. Walaupun misalnya di muslimah itu sering terbengkalai misalnya, apakah kaos kaki itu saat ulama bahwa dari telapak kaki ke atas itu adalah syariah, maka itu kaos kaki wajib dipakai orang gitu ya, wajib bagi muslimah, wajib kadarnya.
Kemudian itu transparan, tidak ketat, tidak menutup tidak menggunakan emas khususnya atau sutra untuk laki-laki, dan tentu juga dibeli dari uang yang halal. Gitu ya. Baik, berikutnya lagi ini rumah sakit. Tentu kan rumah sakit umum ya, tetapi hari ini kan sudah ada rumah sakit syariah, dan itu kemudian harus menjadi pertimbangan bagi kita, karena di dalam rumah sakit syariah itu ada jaminan, misalnya ya, karena husnul khotimah itu kan harus ada pemandunya kan gitu. Kan sudah hadisnya sudah sangat populer, man qala la ilaha illallah wa akhiru dakhalal jannah. Jadi sesiapa saja orang itu bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia ahli surga. Maka itu rumah sakit Islam menjadi satu pertimbangan. Tentu di samping yang lain, misalnya aspek obatnya, apakah tidak ada aborsi di sana, hubungan muhrim non muhrimnya, misalnya dokternya kalau bisa dipilih yang sesuai dan macam-macamnya lah gitu. Tentu itu aspek yang ada dalam rumah sakit itu. Juga perbankan ya, aspek riba, aspek perjudian, aspek transaksi yang goro yang tidak jelas gitu. Nah, termasuk ini yang gaya hidup adalah misalnya tabzir gitu ya, boros gitu ya. Tentu boros ini relatif. Bagi Pak Dr. Hadi punya mobil 500 juta biasa gitu ya. Tapi bagi saya itu boros misalnya kan gitu. Atau bagi yang lain punya motor 30 juta itu boros, karena mobil 55 juta pun bisa dipakai misalnya gitu ya. Apalagi yang lebih-lebih misalnya. Atau bagi saya punya rumah 300 meter biasa karena banyak orang kumpul. Tapi yang lain 60 meter pun terlalu besar gitu. Cicilannya juga terlalu besar kalau cicilan gitu ya, kredit. Maka ini konteks boros itu kemudian menjadi suatu pertimbangan, apa kegunaannya gitu ya, apa manfaatnya. Nah, lalu kalau kita pilih, adakah sesuatu yang lebih bermanfaat, bermakna dan menilai ibadah lebih tinggi gitu ya dibanding kita gunakan itu dengan cara yang kita lakukan hari ini. Tentu juga aspek ekonomi di sini ya, tidak mengandung penipuan, misalnya kan, karena kita sering sangat paham dengan perdagangan, misalnya peniruan timbangan gitu ya, misalnya harga misalnya berubah dari waktu jam ke jam, terutama di pasar induk itu sering amati, dan itu menjadi bagian yang sering kita bagaimana itu kehalalan gitu ya ketika orang berusaha. Baik, berikutnya ini kriteria makanan halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyah. Jadi orang beriman makanlah yang baik-baik dari rezekinya Allah berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Ya, dan beribadah kepada Allah. Jadi konteks makan, bersyukur dan ibadah itu adalah satu keterpaduan. Jadi orang bisa gitu ya, beribadah kepada Allah itu ketika dia bisa bersyukur. Dan syukur itu terjadi ketika orang itu ada pada konteks thayyibat gitu, baik gitu ya. Baik yang dimakannya juga baik yang menerima makanannya gitu ya. Karena kan di dalam Islam diharamkan orang itu mencela makanan. Misalnya terlalu pedas atau terlalu asin atau kurang asin gitu ya, atau terlalu panas atau kurang panas gitu ya, itu dilarang dalam Islam. Jadi membicarakan sesuatu yang tidak baik pada makanan adalah dilarang. Dalam konteks itu termasuk juga orang tidak melakukan perbuatan halal atas makanannya, walaupun makanan sendiri halal gitu. Nah, jadi makanan itu adalah baik, bersih, sehat bagi jasmani dan rohani gitu ya. Karena ada baik tetapi mungkin tidak bersih. Misalnya orang sering berdebat apakah lele yang menggunakan bangkai, yang memakan bangkai-bangkai itu halal atau tidak gitu ya, atau makruh misalnya gitu ya, karena dia berada dalam air yang kotor menggunakan makanan-makanan yang kotor gitu. Walaupun itu kotoran binatang, kotoran hewan, termasuk kotoran manusia, itu ada perbedaan mazhab gitu ya. Kalau saya pernah datang ke New Delhi, misalnya ulama New Delhi mengatakan bahwa kotoran hewan itu tidak najis, tapi sifatnya kotor, sehingga cukup dibersihkan saja, bisa dimakan. Gitu. Misalnya makanan kena najis itu tidak bisa dimakan. Tapi kalau makanan kena kotoran kan cuci saja kotorannya kemudian bisa dimakan. Ini kan maknanya jadi jauh. Nah, demikian juga aspek baik dan bersih itu. Kemudian sehat tentu ya. Sehat ini kan menjadi menjadi relatif pada umur, relatif pada pada waktu, relatif juga pada gender. Minum teh manis nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lansia, makan teh manis kan bahaya karena itu kadar gula bisa meningkatkan penyakit apa namanya itu yang banyak gula lah, pokoknya jadi tidurlah, jadi ngantuk misalnya gitu ya. Jadi kan itu jadi berbeda. Demikian juga misalnya buah-buahan tentu baik ketika caranya benar. Karena kan petunjuk Nabi sampaikan bahwa buah-buahan itu dimakan lebih dulu, baru kemudian nasi gitu ya, baru kemudian karbohidrat. Kalau dibalik kan bisa menjadi asam lambung. Jadi itu cara itu juga di samping tadi baik, bersih gitu ya, tapi juga sehat bagi jasmani. Gitu. Kemudian bagi rohani kan, misalnya makanan yang bareng-bareng makannya itu ya di satu nampan itu luar biasa melejit itu ya.
apalagi bersama ulama makannya, gitu ya. Apalagi dalam satu keluarga dimulai dengan doa secara secara bersama-sama. Apalagi misalnya setelah sholat gitu ya, gitu makan bersamanya. Wah itu luar biasa itu. Jadi aspek rohani ini juga termasuk cara makannya, termasuk menggunakan apa, jadi di mana gitu ya, pada jam berapa, di dalam ruangan apa. Ini jadi luar biasa itu ya. Karena baginda Nabi SAW juga para sahabat di zaman mereka itu makan tuh harus menunggu orang, harus berjamaah makan itu. Setidaknya di keluarga atau kalau ada saudara itu ditambah, kalau ada tetangga ditambah. Dan kalau mereka masak juga tidak bisa masak sendiri karena harus ada masak untuk tetangga misalnya. Itu aspek cara gitu ya. Baik, berikutnya ini pengaruh makanan halal. Nah, makanan halal tentu berpengaruh satu bahwa halal itu menyangkut zatnya. Zat yang dimaksud adalah fisik daripada makanan itu. Termasuk di sini aspek-aspek apa saja di samping tadi ya, seperti mengandung babi, mengandung kalbi atau mengandung narkoba misalnya, mengandung alkohol misalnya, tidak tercemar dengan najis misalnya. Termasuk juga zat yang dimaksud adalah unsur-unsur kimiawi di dalam makanan itu gitu. Kemudian halal mendapatkannya ini menyangkut uangnya, menyangkut cara membelinya, yang menyangkut transaksinya gitu ya. Dan juga halal digunakannya, halal dikonsumsinya. Kemudian menimbulkan hal yang positif kepada orang yang memakannya gitu ya. Kemudian orang menjadi pribadi yang soleh karena dia ketat di dalam aspek itu. Kan kita sering dengar itu ya, bagaimana ada seorang sahabat yang ini apa ini gitu ya. Nah ketika saya lupa siapa itu Khalifah itu ya, memuntahkan makanan itu karena kehalalan itu, aspek kehalalan itu. Kemudian spiritual ini mendorong pada ibadah ritual dan sosial. Jadi ketika makanan itu baik dan kita ketat memperhitungkannya, apa-apa yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, itu kita sortir ya, kita pertimbangkan secara ketat, maka spiritual orang itu menjadi lebih baik. Gitu. Ibadahnya akan sangat bagus. Dia akan ada pada kehusuan. Kemudian dia bukan hanya personal, tapi juga dia menjadi soleh secara komunal gitu. Bukan hanya ibadah ritual yang bisa lakukan, tapi juga ibadah-ibadah sosial. Jadi kalau ada pengumuman innallahi wa rajiun, dia paling datang duluan gitu ya. Kalau diumumkan sakit, paling cepat ya tajiyah. Ya, itu aspeknya begitu. Karena itu bertaburan gitu ya, padilah-padilah ilahiyat, bertaburan kemuliaan agama ketika orang itu respect secara sosial. Dan juga respect pada persoalan-persoalan komunitas gitu. Dan itu dipicu oleh makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang dia hitung gitu ya, cara mendapatkannya, jenisnya, bentuk-bentuknya, dan bersama siapa itu dimakan. Gitu. Baik, berikutnya ini dampak kehalalan. Nah, tentu kan ada dampak positif juga ada dampak negatif. Dampak positifnya kan tentu tadi makanan yang halal karena orang memperhitungkan ya kan, dipicu oleh keyakinan yang sifatnya tauhid yang kemudian diwujudkan secara terstruktur gitu ya, berproses di dalam syariah, maka itu dia mendorong kepada amal yang baik. Kemudian hatinya menjadi bersih dan jiwanya jadi tenang lah karena dia terbebas dari dosa-dosa gitu ya, yang dia jaga gitu. Walaupun orang kan tidak boleh merasa tidak punya dosa, tapi berusaha untuk menghindari dari dosa itu kan sudah perjuangan. Dan tentu ada dampak negatifnya gitu ya, ketika orang itu ada pada keraguan-raguan tentang makanan ya kan, maka orang akan susah datang ke masjid, orang akan susah berzikir kepada Allah, orang susah untuk hadir-hadir di di tempat-tempat di mana sebetulnya di sana banyak inspirasi gitu ya. Misalnya ada orang meninggal kan itu inspirasi luar biasa gitu ya, karena kan kecerdasan seseorang diukur pada saat mampukah dia mempertimbangkan aspek itu tadi, aspek yang sifatnya ke depan, aspek yang sifatnya gaibiah gitu ya. Dan itu tentu aspek makanan menjadi bagian di dalam proses-proses itu. Karena kan ada suatu hadis yang menyampaikan, barang siapa orang yang menyantap makanan, kemudian di dalam kumpulan itu tidak dibacakan hadis, tidak dibacakan daripada doa-doa dan zikir, maka sesungguhnya orang itu seperti mengurungi bangkai keledai gitu ya. Nah, jadi ternyata makanan pun harus disertai dengan aspek ritualitas itu, aspek ibadah itu.
Karena kita sering lupa kalau misalnya ada teman, wah kita makan minum gitu ya seenaknya tanpa doa gitu ya, tanpa apa itu bacaan-bacaan hadis-hadis pesan-pesan agama, maka sesungguhnya yang dimakan itu adalah seperti bangkai itu. Saya sering perhatikan gitu ya, misalnya dalam arisan, nih mohon maaf ya, dalam apa. Maka itu yang terjadi apa itu gibah itu. Yang terjadi ngomongin orang, yang terjadi itu gaya hidup yang bicarakan itu ya, yang jauh daripada pesan-pesan agama. Termasuk pengajian sekalipun, kadang-kadang pulang itu orang bicara pakaiannya, orang bicara kendaraannya gitu. Aspek yang dibicarakan Ustadz mengenai akhirat, mengenai apa itu taqarruban ilallah atau tazkiyatun nafsi itu enggak sampai gitu ya, karena tadi perhatian orang yang terlalu dominan, terlalu memperkuat pada aspek-aspek kebendaan, termasuk kepada apa itu produk gitu ya, gaya hidup yang seharusnya lebih syar'i, lebih apa itu lebih teosofi gitu ya, lebih tasawuf gitu. Baik, kita bicarakan sini gaya hidup halal. Nah, jadi gaya hidup halal tentu didapatkan dari cara mendapatkannya, ya, cara mendapatkannya. Ini kan ramai orang bicara kan 200 triliun kah, misalnya kan 100 triliun, pokoknya kaget lah. Tapi yang jelas di kampung tuh orang pada miskin ya, di mana-mana tuh pada butuh, pada kurang. Pinjam pun nggak ada yang percaya gitu ya, saking terlalu banyak pinjamnya gitu. Karena memang nggak ada kekuatan secara ekonomi. Jadi korupsi, perampokan, pembegalan, pencurian, penipuan gitu ya, pengedaran barang-barang haram itu sesuatu yang haram, dan itu kan kalau ditukar dengan barang-barang kan jadi halal misalnya. Tapi caranya kan cara mendapat uangnya haram. Jadi ketika beli nasi, beli bubur, kan itu halal nasi buburnya. Tapi uang yang digunakan membeli itu maka apa itu terkena kepada keharaman itu. Kemudian halal dan thayyib. Ini halal tadi dimaksud adalah kebolehan dilakukan, digunakan, diusahakan. Jadi kan boleh dilakukan, digunakan, diusahakan tuh maknanya seperti gini, bolehkah mobil menggunakan Pertalite gitu ya, atau Pertamax gitu ya. Artinya kan kalau menggunakan air malah maju lah gitu, dia tidak akan tersendat tuh, tidak bisa berjalan. Jadi kebolehan artinya adalah sesuatu yang layak itu baiknya gitu ya. Nah, kalau baiknya berarti buruknya lawannya kan, rusaknya berarti. Kemudian thayyib itu layak dan bagi jasad dari segi gizi, kesehatan badan dan kepada akal manusia. Karena kan orang kalau makan terlalu banyak juga kan jadinya kan ngantuk gitu ya, malas bergerak. Minum terlalu banyak juga sama. Tapi kurang makan, kurang minum juga tidak baik. Kalau saya pernah diajak ke Jepang gitu ya, orang Jepang tuh ngajarkannya orang Jepang itu. Jadi satu piring ada satu satu boboko apa namanya, satu wadah nasi itu namanya, itu sangku, satu piring, satu sangku, satu satu ikat apa gitu. Kalau di kita kan satu sangku nasi, satu piring nasi, satu piring sayur lah, satu mangkok sayur di kita. Baru kemudian itu. Kalau di Jepang itu dibalik, jadi satu sangku sayuran, satu piring ikan, baru karbohidratnya nasinya itu segede telunjuk lah gitu, kecil sekali nasinya. Tapi biasanya cepat lapar. Tetapi itu bisa menggerakkan pikiran dia, yang kemudian keseimbangan gizinya itu jelas gitu ya. Jadi berapa butuh energi metabolis keseluruhan, berapa proteinnya, berapa karbohidratnya, berapa mineral seratnya. Jadi bukan sekedar kenyang gitu ya, tetapi logika thayyib halal itu adalah juga dipertimbangkan berapa kadar gizinya gitu. Tentu ini kan yang mereka belajar di SMA dulu ya, belajar biologi kan atau belajar kimia karbon atau ya pasti paham itu energi metabolisnya. Atau misalnya orang belajar biologi juga sama. Baik, kaidah usul ini kan ada apa saja yang membawa kepada keharaman maka adalah haram. Ini penjelasannya begini. Jadi bunuh diri itu kan haram, maka segala sesuatu yang menyangkut itu jadi haramkan. Misalnya orang menggunakan narkoba karena itu membuat orang jadi rusak badannya, maka menjadi haram gitu ya. Termasuk tadi berzina itu haram, wala taqrabu zina. Mendekati pun menjadi haram. Termasuk cuci mata menjadi haram gitu ya. Ini kaidah usulnya begitu. Jadi sesuatu yang sampai kepada jalan-jalan menyampaikan kepada sesuatu itu maka jalannya menjadi haram. Baik, haram tentu adalah terlarang, sebab zat atau akibatnya. Jadi terlarang itu dia akan merusak dirinya sendiri gitu ya. Bukan hanya aspek bukan hanya aspek syar'i dalam konteks hukum, tetapi akan ada dampak yang buruk secara psikologis dan secara sosial pada orang itu. Dalam Islam kan dalam sunnah ada kejayaan. Jadi sesiapa orang melaksanakan sunnah itu maka dia akan kejayaan.
Walaupun mungkin secara akal pada waktu itu tidak sampai. Misalnya begini, di satu hari itu saya datang ke mana? Ke Arafah gitu. Di Arafah harus sampai ke Mina gitu. Pada waktu itu bis padat sekali, di jalan juga padat. Kalau kita naik bis kemudian nggak ada toilet lebih masalah. Maka waktu diputuskan jalan kaki dari Arafah ke mana? Ke Mina. Dan berapa perjalanannya memang tidak jauh, 13 kilo. Tetapi kenyataannya karena orang sangat banyak, kita berangkat jam 8 malam, jam sampai Arafah sampai Mina itu di lokasi jumroh itu jam berapa? Jam 11 malam gitu ya. Jam 11 siang, maaf. Jadi 12 jam lebih 18 jam gitu ya. Tetapi agama mencaratkan bahwa di dalam sunnah ada kejayaan. Saya coba pakai tongkat dan ternyata tongkat itu benar membuat badannya lebih ringan gitu ya. Ya orang-orang kakinya bengkak waktu itu selamat gitu. Di antaranya lah gitu. Bahwa di dalam agama ada sesuatu yang orang apa itu mungkin tidak dirasakan pada waktu itu. Termasuk ke apa itu hal-hal makanan. Baginda Nabi SAW kan tidak pernah sakit kecuali menjelang meninggalnya sakitnya itu. Apa yang membuat beliau sehat terus itu kan diteliti oleh orang Jepang gitu ya. Di antaranya adalah faktor makanan, faktor minum, waktunya kan caranya gitu ya, jumlahnya gitu. Itu yang kemudian diteliti oleh siapa itu ya orang Jepang itu sampai dia dapat Nobel tentang pola hidup sehat itu ya yang membuat orang Jepang menjadi umurnya panjang. Karena di Jepang itu kan jarang orang hipertensi, jarang orang stroke di orang Jepang itu. Umurnya panjang-panjang. Di antaranya adalah di dalam makanannya itu mereka mendapatkan suatu cara berhitung ya tadi aspek-aspek gizinya. Walaupun saya sering melihat orang Jepang itu banyak juga yang menggunakan miras gitu ya. Kemudian ada yang krisis di Jepang misalnya ini kan aspek kejayaan agama kita bicarakan di sini, bukan ngomongin negara orang. Misalnya di Jepang itu jarang sekali orang-orang menikah gitu, orang-orang punya anak gitu ya karena orang tua di sana nggak dipelihara. Orang tua itu disimpan di panti yatim, kemudian di panti lansia, mohon maaf. Kemudian karena orang tua itu disia-siakan, maka anak-anak muda tidak merasa perlu punya anak gitu. Yang kemudian itu menjadi petaka sosial, petaka biologis di mana orang-orang apa itu bebas melakukan hubungan lawan jenis tanpa pernikahan dan terhindar dari punya anak. Tentu kan ini masalah gitu ya, sehingga jumlah generasi muda, generasi anak di Jepang itu menurun drastis karena ketidakhormatan orang kepada orang tua. Ini kan tentu tadi aspek bagaimana makan itu bersama gitu ya anak dan orang tua gitu, itu kan dalam jam yang sama sehingga kasih sayang mereka menjadi terbina gitu ya. Salah satu hikmah ketika makan itu dilakukan secara bersama-sama, apalagi Rasul kan bersentuhan kaki gitu ya makan itu, saking kemudian ada kasih sayang di antara mereka. Kemudian apa itu banyak sekali kan apa itu adab-adab di dalam makan yang kemudian itu aspeknya menjadi berpengaruh kepada kasih sayang, ikatan sosial, pengamalan agama dan apa itu komitmen kita untuk bagaimana agama itu indah dilaksanakan gitu ya, bukan menjadi forum pembicaraan atau perdebatan. Baik, ini berikutnya bagian akhir dari ini karena kita masih banyak waktu nanti saya ingin dapat pengetahuan yang lebih banyak dari peserta yang hebat-hebat ini. Pertama, ciri kehidupan seorang dalam kehalalan. Nah, pertama dia kalau hidupnya halal, ya tadi thayyib, maka sehat kuat orangnya, sehat kuat. Badannya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu ya. Itu kan digambarkan baginda Nabi seperti itu. Nabi itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kurus, juga tidak terlalu gemuk gitu. Ideal kira-kira gitu ya. Nah, baginda Nabi paham bagaimana menyeimbangkan itu ya gizi itu. Kemudian kejiwaannya adalah mutmainnah, jadi tenang. Kemudian tazkiyatun nafs, dia menjaga kesucian daripada hatinya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi aspek ruhania, aspek ekonomi, aspek sosial, gitu, aspek spiritual itu menjadi jaminan bahwa orang itu ada pada tazkiyatun nafs atau qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi bagaimana tazakka itu adalah terpaut dengan fasalla dan fasalla adalah terkait dengan bagaimana orang itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi tidak bisa orang berdiri sendiri pada aspek ibadah mahdoh, tetapi juga harus terpadu dengan ghair mahdoh. Bahwa bunga daripada aspek mahdoh itu adalah ghair mahdoh, sosialnya, gitu ya. Hikmatnya, gitu ya, bantuan, kegunaannya bagi orang lain.
Baik, berikutnya adalah kafah, jadi terpenuhnya kebutuhan jasmani dan rohani. Karena kita sangat paham bahwa jasmani adalah sesuatu yang tumbuh dalam tanah, itu keperluan manusia ada. Tapi ruhani itu didatangkan dari langit sana berupa wahyu-wahyu dan hadis-hadis Nabi SAW. Dua-duanya harus ada dalam diri orang. Sebab kalau orang hanya jasmaninya saja dipenuhi, maka dia seperti binatang. Binatang kan nggak dapat hadis, nggak dapat ayat Quran gitu. Tapi kalau manusia seperti itu, maka itu kekafahan itu adalah harus terpadu antara makanan jasmani dan makanan rohani. Berikutnya adalah ibadah yang berkah. Ini hadis kita bacakan ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu atau amut thayyib yajlisul barakah ya. Ini hadis daripada Imam Ahmad. Jadi makanan yang halal dan baik itu akan mendatangkan keberkahan. Barakah itu kan sering dimaknai oleh para ulama, artinya meningkatnya gitu ya, nilai tambah gitu. Jadi meningkatnya satu manfaat-manfaat, meningkatnya kegunaan-kegunaan gitu ya. Misalnya yang tadinya 24 jam itu tidur 12 jam, kemudian sakit hati sekian jam, maka dengan makanan halal dan thayyib dia bisa sedekah, bisa silaturahmi, bisa takjiah, bisa sholat berjamaah gitu ya. Bisa ngaji Quran bersama gitu ya, bisa bersalaman, juga bisa mengucapkan salam, senyum misalnya, kan itu adalah keberkahan orang di dalam waktu-waktu yang dia ada. Itu saya pikir yang bisa kita tekankan pada kajian kita mengenai bagaimana bahwa makanan yang halal, yang thayyib, hidup yang halal dan thayyib itu menjadi suatu identitas kita sebagai muslim dan akan menjadi keseluruhan dalam hidup kita, bahwa makanan perut itu akan jaminan orang selamat di kubur dan di akhirat gitu ya. Juga jaminan bahwa orang itu dalam kekafahan. Baik, sementara demikian sudah 8.40, kita masih banyak waktu saya untuk dapat menyimak nanti apa yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, para aktivis di sini untuk saling mengisi pengetahuan ini. Saya Miharja kembalikan kepada moderator hebat kita. Kalilah, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Haji Sugandi Miharja PhD atas pemaparan materinya terkait kehalalan, ruang lingkup kehalalan yang sangat luar biasa. Mungkin selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab kepada para audiens. Jika ada yang dipertanyakan, boleh mengisi kolom chat ataupun raise hand ataupun langsung open mic. Saya mulai dulu lah, Pak Dokter, mohon izin. Baik, silakan. Ya, tadi Pak Dokter sampaikan ya, makanan yang haram itu kan babi, bangkai, kemudian darah, dan lain-lain lah. Pertanyaan yang mungkin sampai hari ini itu belum kita bisa jawab dengan tuntas itu, kenapa sih babi gitu ya? Hewannya itu babi, jelas disebutkan babi, nggak hewan-hewan yang lain seperti itu. Nah, mungkin dari sisi aspek agama, kenapa sih Allah yang menciptakan manusia yang sudah sempurna, sudah mulia? Mungkin dari aspek produksi kita bisa ya menghilangkan cacing, pita, dan segala macam itu. Tapi tetap itu diharamkan gitu, Ustadz. Mohon penjelasannya. Baik. Saya sering ada dialog itu ya, bagaimana Yahudi itu menjadi dihinakan gitu ya, ketika mempertanyakan hal yang sifatnya syar'i gitu. Kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Karena ada aspek keterbatasan yang kemudian itu ketika logika diangkat, maka menjadi sesuatu pembenaran yang kemudian itu menjadi pelanggaran ke dalam syariah itu. Misalnya, kenapa perempuan mesti pakai kerudung? Kan itu irasional juga gitu ya. Bukankah keindahan itu yang harus nampak gitu? Tapi agama harus pakai kerudung gitu ya. Kan itu aneh. Kan begini, kenapa kamu di kerudung, apa borok kamu itu gitu ya. Itu kan biasa kita dengar itu di dalam orang-orang sekuler gitu ya. Justru bagi kita, justru kehebatan orang itu, kemuliaan jiwa dan hati orang itu ketika dia menutup aurat kan gitu ya. Nah, demikian juga aspek tadi. Kenapa misalnya anjing, kenapa babi itu diharamkan gitu ya. Kita tidak bisa kemudian itu mempertanyakan itu.
Karena ketika kita jawab, maka akan ada jawaban lain gitu yang itu mempertentangkan itu, yang kemudian jadi memperlemah keadaan syariah. Misalnya begini, contoh lain, ketika misalnya Nabi Musa alaihissalam terdesak, kemudian ada di pinggir lautan, gitu ya. Maka kata Tuhan, pukullah itu tongkatmu, pukulkan tongkatmu itu. Kan ini rasional, gitu ya. Karena harusnya kan kalau di laut berenang kamu, gitu ya. Harusnya kan begitu. Atau kira-kira lo lempar itu tongkat, kemudian pegang berenang menggunakan tongkat itu, kemana arahnya, kira-kira kan begitu. Tetapi ini rasional, kata Tuhan, pukulkan itu tongkat, kemudian lautan menjadi terbelah. Ya, walaupun ini ada makna majazi gitu ya, makna majazi, makna lain bahwa tongkat itu adalah penunjuk bahwa tunjukkanlah kitabullah, kitab Tuhan kepada manusia, kemudian orang nanti akan terbelah kepada mana yang agama dan mana yang bukan, mana yang pendukung Fir'aun, mana yang itu mengamalkan apa yang dibawakan oleh Tuhan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu tentu makna majazi. Tapi mana yang sebenarnya pun kan demikian, bahwa Fir'aun laknatullah itu memang tenggelam di lautan itu, gitu ya. Jadi itu kemudian menjadi terbukti itu kemudian harinya, gitu ya. Tapi pada waktu itu harus dipukulkan tongkat itu irasional, gitu ya. Tidak. Kalau orang nanya apa hubungannya, ini nggak nyambung, nggak ilmiah, gitu kira-kira gitu ya. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya dibakar gitu ya di atas tungku api gitu ya, kunayana rukuni gitu ya, bardan gitu ya. Jadi diperintahkan api itu menjadi bardan, menjadi menggigil gitu, membeku kira-kira itu ya. Tapi kemudian ada kata wasalaman, kata ahli tafsir, itu tidak jadi membeku, cukup dingin saja gitu ya, tidak merusak badan Nabi Ibrahim. Sebab kalau tidak ada wasalaman, Nabi Ibrahim akan membeku seperti ikan di dalam freezer gitu, pendingin. Kemudian kan ada itu ya, siapa itu, Sarah itu ya, yang kemudian jadi istrinya Nabi Ibrahim itu. Beliau teriak-teriak itu, saya ingin masuk ke sana, ke tungku itu. Kenapa? Karena saya tahu Ibrahim alaihissalam itu senang di sana. Gitu ya. Padahal orang-orang sudah memperkirakan bahwa Ibrahim sudah akan jadi arang gitu, dibakar oleh itu. Jadi ini pun irasional. Jadi sesuatu yang sifatnya searing itu tidak bisa dipertentangkan. Tidak bisa, karena nanti akan ada bantahan lain. Ada bantahan lain yang saling berbantah, kemudian orang terjebak kepada permainan logika. Dan akal kedudukannya di dalam agama adalah di bawah wahyu gitu ya. Akal kedudukannya dalam agama adalah di bawah di bawah syariat gitu. Di bawah fikih kedudukannya. Walaupun fikih dibendangkan dengan akal, tetapi akal membantu saja posisinya kan. Dia bukan penentu daripada kebenaran-kebenaran yang sifatnya akal itu. Ketika sesuatu semua diperjelas, misalnya ini mah karena kelemahan saja, karena belum sampai saja misalnya pengetahuan itu ya, misalnya begitu ya. Kalau saja ini kemudian dipertanyakan, dipertentangkan, tentu kan misalnya begini, apakah ketika kita berperang kemudian si tongkat itu dilempar ke laut terbelah? Kan tidak juga gitu ya, tidak berlaku umum gitu. Kemudian apakah ketika orang dibakar seperti Ibrahim itu dingin gitu ya? Ternyata tidak begitu, hangus juga kan. Jadi ini aspek-aspek ini yang kemudian tadi posisi akal tidak menjadi jawaban-jawaban ilmiah di dalam di dalam agama, tidak boleh menjadi mendahului yang lebih atas daripada apa-apa yang ada di dalam konteks syariat itu. Walaupun mungkin orang bisa menjelaskan seperti tadi karena menyangkut ada cacing pita misalnya kan, karena menyangkut sifat biologis daripada babi. Babi itu biasa bertukar pasangan, babi itu biasa begini begitu, kemudian orang yang mengkonsumsinya menjadi hidup bebas misalnya kan, macam-macam kan itu boleh jadi duga-duga saja. Mungkin ya seperti itu bagi semua orang, mungkin juga tidak bagi semua orang gitu ya. Mungkin juga bagi satu bangsa begitu, tapi mungkin bagi bangsa yang lain tidak. Tapi kan kalau misalnya itu tidak terbukti kan, menjadi melemahkan. Jadi hanya berlaku pada kelompok tertentu dan tidak berlaku pada kelompok yang ini. Dan tentu karena itu tidak bersyarat gitu ya, bahwa keharaman babi, keharaman anjing dan lain itu adalah tidak bersyarat. Jadi kepada siapapun. Saya pernah lihat di Jepang itu ya, ketika mereka mabuk itu sampai bersujud ke dalam lantai, kepada saya sendiri gitu. Sampai saya tanya ke orang Jepang, kenapa orang begitu? Dia sedang mabuk Pak gitu ya. Jadi mabuknya orang Jepang itu lebih sopan kepada orang umum. Bayangkan dengan di kita, mabuk itu sudah bau mulut, ya marah-marah gitu, ngomong nggak benar gitu. Di sana itu lebih baik, lebih patriotik gitu orang Jepang itu. Tapi kan itu tetap haram gitu ya, sifatnya mirasnya tetap haram. Gitu. Misalnya jurus mabuk di Cina itu misalnya kan, itu menjadi seni gitu ya, tetapi tetap haram. Walaupun
itu menjadi pertarungan yang dimenangkan dengan mabuk gitu, tapi tetap haram. Jadi tidak bisa kita kemudian nanti mengecualikan aspek-aspek tadi itu ya, yang kemudian menjadi halal gara-gara ada penjelasan ilmiah yang boleh saja itu keilmiahannya itu kasuistik gitu ya, dan sifatnya tidak bisa digeneralisir gitu. Jadi saya berpendapat bahwa aspek-aspek yang tadi itu tidak boleh ditanyakan karena tadi ketika kita berdebat tadi itu cacingnya bisa dibunuh gitu, apa-apanya bisa diminimalisir, padahal tidak ada tidak ada pembatasan, tidak ada kekecualian tentang keharamannya gitu. Itu berlaku general kepada siapapun di zaman manapun oleh siapapun gitu ya, dalam keadaan apapun, mau dimasak bagaimanapun, dibungkusan kumaha, atau misalnya disilangkan gitu ya, misalnya babi dengan sapi gitu, atau seperti apa, tetap begitu saja keadaannya karena sudah bersentuhan dengan barang itu, dengan jenis itu gitu. Itu yang sepaham saya begitu. Itu maka tadi makan orang yang sudah tersentuh barangnya dengan barang haram itu, maka barang yang halal menjadi haram. Saya nggak tahu juga kalau tangan orang yang sudah bersentuh dengan babi kemudian makan makanan yang diberikan kepada kita halal atau tidak gitu ya. Saya nggak tahu juga itu. Apa kalau kering gitu ya atau basah gitu ya. Tetapi saya sendiri pernah diundang ke Jepang itu sering meragukan apa yang saya makan ini benar nggak gitu ya. Karena tadi mereka terbiasa menggunakan kotel, menggunakan piring, menggunakan meja-meja yang berhubungan dengan minyak babi, makanan babi, kan memang kebiasaan mereka seperti itu. Yang kemudian itu menjadi meragukan kita gitu ya, menjadi mencemaskan kita pada konteks bagaimana kita mengamalkan agama gitu, secara apa yang kita yakini seperti itu. Sementara itu Pak Kiai, Ustaz, dari saya begitu. Kalau yang lain ada pada persilakan. Itu ada dari Aceh. Wujud, silakan Bu. Nelly. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin saya tidak memperpanjang mukadimah. Saya hanya mungkin satu saja pertanyaannya Pak Ustadz atau Pak Kiai. Mungkin dalam kita bertugas sebagai pendamping begitu ya. Mungkin saya dari Aceh nih Pak Kiai Ustadz. Orang Aceh itu beberapa tuh memang apa namanya temuan untuk kita bantu proses halal ini terkadang memang banyak pertentangan. Salah satunya ya Aceh itu udah pasti halal loh bahan-bahan utamanya, begitu biasanya untuk ya. Padahal tadi kan dari beberapa paparan juga halalan toiban tuh ya. Mungkin saya juga masih awam dan masih kurang pengetahuan tentang halal dan toib gitu. Saya juga masih banyak belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana karena gini, dalam proses kita pendampingan yang saya tahu kita hanya memastikan sebenarnya kan tidak hanya bahan, tapi proses-prosesnya juga gitu. Nah, kalau misalnya pada saat pendampingan kita ada yang terlihat misalnya atau kita mungkin dari foto produk tuh udah kira-kira mungkin masakan atau makanan yang dimasak tuh katakanlah ada proses yang tidak benar atau kurang baik misalnya gitu kan kita sudah menyampaikan gitu kan tetapi nanti kita kan sudah input dan kalau meskipun sudah pernah ada jawaban ya artinya setelah dari kita dampingin kalau mereka mengulang yang tidak baik itu di luar kita cuman karena kadang-kadang gimana ya solusi contoh hari ini di beberapa pesantren atau dayah yang boarding gitu ya yang saya juga beberapa kemarin sempat dampingin ada misalnya pada saat masakan itu yang ya mungkin masakannya yang bahan-bahan yang dibeli itu tidak fresh gitu ya kemudian masakannya juga tidak baik. Nah, tetapi di satu sisi kita juga harus memastikan itu semua berjalan dengan baik. Nah, mungkin Ustadz saya tolong dibekali apa ya katakanlah mungkin ilmu pengetahuan dan izin nanti mungkin bahannya Ustadz atau Pak Kai di-share ke kita karena itu menjadi bahan pelajaran bagi kami sebenarnya saya sebagai pendamping untuk supaya lebih bisa memahami begitu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan mungkin apa kiat atau mungkin bagaimana teknik saya yang lebih real gitu ya. Jujur PR ini beberapa sekolah
atau kantin madrasah ini menjadi PR besar untuk kita, terutama di menu untuk ininya ya, untuk santrinya gitu ya. Karena jujur ada beberapa temuan yang makanannya itu tidak matang atau bahan-bahannya itu tidak segar. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ustazah nih, Cut Nelly, Banda Aceh, luar biasa nih, luar biasa. Ustaz, saya hanya orang biasa. Salah. Menginspirasi bagi kita semua ya. Saya waktu kemarin tuh kemana ke Madinah itu ya, itu ada pengelola dapur di sana. Beliau mengatakan begini, dapur yang saya punya ini, restoran yang punya ini, itu kadang-kadang dicek oleh askar dari Saudi gitu ya. Apa yang diceknya gitu? Dia bilang, ini nggak ada cecunguk tuh, apa bahasa Indonesia-nya cecunguk tuh. Nah, kecoa gitu. Ada kecoa nggak itu ya? Ada ini nggak ada apa itu laba-laba atau ada tikus misalnya gitu ya. Nah itu kalau ditemukan itu dalam sidang itu didenda itu. Denda. Kalau nggak mau bayar denda itu ditutup izinnya. Izin ditutup. Jadi mereka walaupun tidak menggunakan label halal, tapi kesuciannya itu mereka sudah proteksi, gitu ya. Kebersihannya sudah dia proteksi karena tadi kan kecoa sudah kita paham bahwa dia ada di tempat-tempat kotor. Tapi kalau lewat ke tempat makanan apa yang siap saji misalnya kan, maka itu kan tentu tercemar dengan kotornya makanan itu. Dan protap gitu ya, ada prosedur tetap ini itu standar di negara mereka gitu ya, sebagai jaminan bahwa itu thayyiban, halal, bersih gitu ya, sehat gitu bagi orang. Itu yang saya sendiri dengar, saya sendiri memperhatikan itu, saya sendiri bagaimana kalau ada askar lewat tuh hati-hati gitu ya petugas dapur itu, misalnya nyimpan piring hati-hati, nyimpan apa karena harus bersih tadi itu. Mereka memang ada pelatihannya untuk aspek kebersihan itu terjamin. Tetapi seringkali karena proses yang terus menerus kan gitu ya, orang lupa mungkin apa ya. Jadi itu bukan hanya aspek aspek halalan tidak mengandung barang-barang yang diharamkan itu, tetapi bersih itu mereka proteksi, mereka jamin gitu ya, mereka publikasikan bahwa di Madinah itu seluruh makanan adalah bersih. Di kita kan baru pada standar yang sifatnya formal gitu ya, misalnya tadi tidak mengandung aspek apa yang diharamkan, tidak menggunakan barang-barang yang diharamkan. Nah mereka sudah sampai kepada turunannya, sampai detailnya tadi itu kecoa, nyamuk, laba-laba itu dihitung oleh mereka. Termasuk debu itu dihitung juga oleh mereka bahwa itu harus bersih. Jadi di samping tadi ada label halal, juga mungkin diperlukan perizinan atau sertifikasi tentang bagaimana pengolahan makanan di kantin pesantren, di kantin sekolah gitu ya, di mana-mana itu di samping halal mesti ada sertifikat lain. Syukur-syukur kalau halal itu ada kelasnya gitu ya. Misalnya kelas 1 itu tidak mengandung babi, tidak mengandung kalbi, tidak mengandung lain-lain lagi ya. Itu jelas ada pada zatnya gitu ya. Kemudian baru ada halal level 2 misalnya kan gitu ya. Misalnya tadi caranya gitu ya, atau penggunaannya, prosesnya gitu ya. Barang-barang yang halal dengan proses yang halal juga, yang benar gitu. Itu mungkin sudah pada level 2. Atau mungkin level 3 misalnya cara penyajiannya, misalnya kalau konsumennya perempuan ya penyajinya lah perempuan lagi lah gitu, tidak berlawanan gitu. Kan kalau di Mekah setahu saya itu nggak boleh itu perempuan makan di restoran nggak boleh gitu, harus bawa ke rumah aja. Walaupun katanya sudah modern Mekah itu, tapi tetap begitu. Pernah ini saya dimarahi nggak boleh makan di sini, bawa aja ke rumah gitu. Karena bagi mereka mungkin mengganggu, karena mereka kan banyak karyawan yang 2-3 tahun tidak pulang gitu ya, jadi melihat lawan jenis itu tidak aman bagi mereka. Jadi itu cara itu kemudian mungkin jadi level 3 gitu ya, ketika harus dibuatkan suatu standar dapur, standar penyajian makanan, terutama yang menyangkut ruang publik gitu ya. Nah, mungkin boleh dirancang lebih lanjut, mungkin Matul Anwar menjadi inisiator untuk bagaimana thayyiban itu sebagai kelanjutan daripada kehalalan gitu. Kemudian kalau perdebatan yang tadi itu saya pikir kita tidak bisa meyakinkan diri sendiri gitu. Juga dalam Islam kan harus ada, kita sering tanya, orang sehebat Umar bin Khattab sering mengatakan koreksi saya gitu.
lihat saya, bantu saya gitu. Demikian pun Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apalagi kita juga sama makan. Kan saya pernah ini di mana di pesantren Temboro itu saya pernah dengar langsung dari kiai itu. Ada seorang anak muda diminta petuah kepada kiai, kiai saya mau nikah katanya gitu ya. Kata kiainya kamu itulah jadi imam nanti di dalam keluarga. Gitu. Kasih tahu ke istrimu. Nanti kalau telur mau di ini mau dipasak gitu, cuci dulu gitu ya. Dan baca basmalah karena telur itu makhluk hidup. Dicuci dulu karena dia kotor. Karena mengandung kotoran ayam itu bagi dia najis, bukan kotor ya. Karena tadi sebagian fikih mengatakan kotor. Jadi dicuci dulu kan baca basmalah. Baru itu boleh masuk katel. Kata beliau begitu. Jadi kalau tidak baca basmalah itu haram dimakan dulu telur itu karena dia makhluk hidup. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa kalau menggoreng itu dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi jangan bolak-balik, tapi satu balik. Ya, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, itu bagian dari zikir, bagian dari tawaf. Berarti itu. Maka nanti anaknya anak yang soleh. Anak yang bisa menghafal Al-Quran, anak yang senang duduk di masjid, anak yang senang berzikir, anak yang senang apa itu, bersama ulama, senang dalam taklim gitu. Akan begitu. Tapi kalau sembarangan macam-macamnya bisa lingas itu ya. Apa lingas itu? Bantangul bahasa Sundanya gitu ya. Anak itu. Karena faktor makanan. Faktor makanan. Kata ulama begitu, kata ulama Temboro begitu. Karena beliau orang yang soleh, ucapannya juga sangat apa itu diperhatikan orang dan beliau juga sangat menjaga dirinya tetap sesuatu yang harus baik di depan santrinya. Santrinya pun sangat banyak lebih dari 20.000 orang santrinya. Dan beliau menjadi pertaruhan bagaimana agama itu menjadi sesuatu yang diperhatikan. Beliau itu orang banyak. Beliau memberi dua hal itu yang saya masih ingat gitu ya, ketika seseorang tadi itu minta petua urusan dengan makanan gitu, termasuk telur itu. Apalagi yang lain-lainnya gitu ya, itu baru itu dua saja itu dia katakan bahwa nanti anaknya akan menjadi penghafal Al-Quran, anaknya nanti akan apa itu ahli ibadah, anaknya nanti akan senang dengan ulama, anaknya nanti kalau dibaca hadis dia akan terbuka gitu ya lubang telinganya gitu, dan dia akan menyimpannya di otaknya dan akan menggerakkan badannya untuk mengamalkan. Luar biasa itu dari makanan itu. Ini pendapat ulama demikian. Kemudian tadi kenapa gitu ya mereka nggak mau buatkan label halal gitu? Saya pikir mungkin karena itu kan masih barang baru. Ini kan sudah jelas halalnya, harus dibuatkan suratnya gitu ya. Mungkin untuk kepentingan pribadi boleh, tapi kan kalau sudah menyangkut orang banyak kan harus jelas ada itu ya. Karena harus ada jaminan gitu ya, harus ada quality control kan gitu. Dalam konteks manajemen kan harus jelas itu, dalam dirinya sendiri maupun eksternalnya gitu ya. Jadi ke depan tentu akan ada satu kepahaman tentang kehalalan itu bukan hanya pengakuan diri sendiri, juga pengakuan orang lain. Juga ada controlling yang terus-menerus, bahkan bukan hanya halal, tapi thayyiban itu juga bagian yang nanti mungkin akan ditingkatkan oleh negara gitu ya. Karena di negara orang sudah sampai sana, negara orang. Itu yang saya coba ya komparasi di negara orang gitu ya tentang aspek itu. Terima kasih Bu Saja, terima kasih. Senang sekali ya. Terima kasih Pak Kiai, Ustaz. Sama-sama. Saya sedikit mungkin untuk Pak Direktur dan ini mungkin buat teman-teman juga. Maksud saya begini, alhamdulillah tadi memang saya pribadi sudah dapat tambahan edukasi tentang mungkin dalam proses jaringan teknik pengolahan, teknik memasak itu juga menjadi apa paketan daripada halalan toyib ya Pak ya, Pak Ustadz atau Pak Kiai gitu ya. Nah nantinya mungkin nanti mungkin lembaga bisa membantu saya pribadi selama lebih kurang 2 tahun ini sebenarnya sebagian bukan belum sadar pelaku usahanya sudah, cuman karena tadi Aceh itu terlalu apa ya, terlalu melekat bahwasanya udah pasti halal bahan bakunya tanpa memperhatikan prosesnya, sedangkan pengakuan itu kan termasuk dalam proses. Nah, karena tadi mohon maaf yang untuk kita yang ini kan self declare ya Ustadz ya, yang mungkin banyak teman-teman dampingin, itu kan hanya sebatas namanya memang turun ke dapur atau tempat pelaku usahanya itu memastikan bahan-bahan yang digunakan tapi tidak sampai mendokumentasikan proses pembuatannya. Nah, makanya tadi saya bertanya, sedangkan kalau kita tahu ada yang tidak baik atau tidak benar. Nah, kita di pendamping ini kan dilema, apakah kita tetap melanjutkan proses itu sementara dia tidak lakukan dengan benar atau kita tinggalkan. Nah, waktu saya berkonsultasi dengan Satgas Provinsi waktu itu beliau sempat kalau memang ada pelaku usaha yang tidak mau mengikuti ini ya ditinggalkan. Tapi satu sisi kan dilema, dia juga butuh kita bantu untuk sertifikat halalnya. Mungkin itu dari pengalaman saya, Ustaz. Makanya saya nanti berharap Pak Direktur dan teman-teman lembaga mungkin dari tim juga bisa untuk Aceh khususnya mungkin ada spesial case apa gitu ya untuk kita di lapangan lebih mudah lagi mungkin bagi teman-teman yang baru. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, keren, keren sekali, keren. Ya. Mungkin sebagai sampel ini ya, di Malaysia juga banyak Muslim ya. Tapi kalau itu kan di mana misalnya di Genting Highland tuh jelas tuh non halal, ada tulisannya di sana. Halal jelas tuh ya, halal atau non halal. Tidak ada yang tengah-tengah, tidak ada yang tanpa judul gitu. Ada judulnya halal atau non halal. Begitupun di Singapura, misalnya di mana di apa itu Changi itu jelas tuh, ini rumah makan ini halal non halal. Kita jelas milihnya. Oh ini halal kita boleh makan. Kalau yang non halal ya kita tidak makan. Jadi mungkin orang boleh sama-sama menggunakan kerudung, tapi kan tidak berarti itu halal juga. Misalnya di Cianjur kan itu satu desa katanya itu non Muslim, mereka menggunakan kerudung juga gitu ya. Jadi makanan yang disembelih oleh mereka apa juga boleh dimakan oleh kita tidak gitu ya. Kan itu menjadi clear ketika itu halal atau haram gitu ya. Sertifikatnya ada ditempel gitu ya, dibaca oleh ruang publik gitu ya. Atau kalau kita bertamu jelas ini agamanya seperti apa gitu ya. Kan itu aspek yang ketat di dalam Islam. Kita apa itu komit dalam aspek kehalalan ini, terutama dalam konteks makan dan minum gitu ya. Tentu hal lain yang menyangkut akidah, tasamu apa-apa tentu kan itu pembicaraan yang lebih jauh lagi. Walaupun ada moderasi beragama kan tidak berarti sama-sama mengamalkan agama orang, tapi tentu tetap ada batas mana agama yang benar menurut Islam, juga mana agama yang benar menurut agama yang lain, itu urusan orang lain. Tapi urusan agama kita tentu harus kita yakin bisa amalkan. Baik, luar biasa dari Aceh itu ya, menginspirasi kita semua. Nah, kembali ke Alilah, silakan Kak. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Mungkin untuk para audiens ada yang ditanyakan kembali. Mahasiswa yang mau tanya? Atau Pak Wisnu dari ada. Surabaya? Ya, ada mahasiswa ada ya. Ada Pak Wisnu juga ini. Kuliah tambahan ini. Pak Mas Santo dari Malang? Oh, ada dari Malang juga Mas Santo. Ya. Oh, Mas Santo. Santo. Yang lain dari Assalamualaikum Ustadz, dari boleh bertanya Ustadz? Silakan. Dari Medan baik. Ini. Oh, Medan. Masyaallah, masyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nirma dari Medan Ustadz. Baik. Jadi ini ada sebenarnya pertanyaan yang saya masih belum belum puas lah yang menanya itu dengan jawaban saya, karena saya juga terbatas pengetahuannya. Jadi begini Ustadz, kalau di Medan, kalau ada tempat makan yang dia di situ banyak orang Tionghoanya yang datang makan, itu berarti makanan yang dibuat itu enak. Nah, begitu ini Medan. Jadi ada satu tempat yang dia viral lah ya, makanan yang dibuat di situ langsung siap saji makan di tempat dan sudah bersertifikat halal. Cuma kan yang datang makan ke situ kan berbagai macam orang, nggak hanya orang Muslim saja ya Ustadz, termasuklah orang Tionghoa atau yang non Muslim makan di tempat. Nah, yang jadi pertanyaan ini ada yang ditanyakan ke saya. Ini gimana ini mengenai peralatan makannya gitu Ustadz, karena kan udah bercampur. Kira-kira masih diakui nggak kehalalannya itu? Nah, gitu kira-kira pendapat Ustadz bagaimana dengan ini? Dengan luar biasa kan Irma dari Medan, luar biasa. Memang ruang-ruang publik ya, termasuk ruang makan itu, kalau di sana banyak orang tambah rame gitu ya, tambah rame. Tapi kemudian ketika itu rumah makan halal dan dimakan oleh non Muslim, itu boleh nggak gitu ya? Apakah kehalalan menjadi gugur nggak gitu gara-gara ada non Muslim ikut makan gitu? Ya kan kira-kira begitu. Justru bagi saya gini, makanan halal itu harusnya dipakai, digunakan, digandungi, difavoritkan oleh semua orang, termasuk non Muslim gitu ya. Karena kan ini bersih ini, dijamin bersih harusnya. Harusnya mereka lebih senang memilih makanan halal. Misalnya di India, makanan halal Muslim itu digandungi oleh
mohon maaf orang Hindu misalnya digandung itu karena tidak mengandung misalnya sesuatu yang bagi mereka itu seperti itu. Jadi makanan halal ini adalah puncak apa itu kesucian. Jadi puncak apa itu nilai-nilai yang tinggi di dalam rohani orang ketika itu menjadi satu pertimbangan pokok gitu, kehalalan itu. Jadi itulah justru seharusnya menjadi kemenangan kita dalam rangka bagaimana nilai-nilai insaniah itu meningkat ketika orang memproteksi dirinya dengan makanan-makanan halal. Jadi itu mulia menurut saya gitu ya. Ketika ada makanan halal, justru banyak orang di sana hadir, orang muslim maupun non-muslim. Dan ketika misalnya bilang sih ke mereka bahwa di sini kita menggunakan makanan halal, prosesnya bersih, misalnya prosesnya ini terhindar dari sesuatu yang dilarang di dalam agama kami. Dan kebersihan ini adalah berlaku bagi semua orang, makanan ini berlaku bagi semua orang. Nah, tentu kan senang juga mereka, tentu senang. Kan misalnya miras itu sudah diakui di semua negara itu merusak tubuh, ya kan? Itu diakui. Dan Islam sudah melarang itu, kan itu jadi mulia. Demikian juga misalnya cara masak yang tidak baik, misalnya tidak dipotong gitu ya, tidak dipotong, maksudnya tidak disembelih gitu ya, itu kan jadi tidak baik makanan itu. Nah, dengan cara disembelih kan itu kemudian menjadi enak makanannya, menjadi tentu dalam bahasa kita menjadi halal dan toyiban. Jadi sebaiknya memang ada suatu promosi bahwa makanan halal lebih laku, gitu ya. Makanan halal disukai oleh semua orang, makanan halal difavoritkan semua orang. Gitu. Harusnya begitu memang, benarnya begitu. Jadi maksud negara kita menjadi negara yang mayoritas Muslim. Dan kehalalannya adalah diaklamasikan, kehalalannya dilembagakan, karena dijamin oleh negara, sehingga ini menjadi satu keunikan di seluruh negara. Karena di negara-negara umum, misalnya di Mekah Madinah kan tidak ada istilah label halal, yang saya lihat tidak ada, gitu ya. Tetapi kita sudah paham itu halal, kira-kira seperti di Aceh itu. Tapi kalau ada tulisannya itu lebih baik lagi. Nah, karena saya pernah itu satu rumah dengan orang Filipina. Ya, satu rumah satu lantai dengan orang Filipina. Katanya Filipina itu baru mualaf gitu ya, mualaf baru masuk Islam. Jadi beliau belum paham. Jadi pakaiannya pun kalau keluar dia menutup aurat, tapi kalau di dalam ruangan walaupun itu banyak yang bukan muhrim, itu dia tidak menggunakan kerudung misalnya gitu ya, karena dianggap pakaian keluar itu jadi seragam, jadi budaya di sana. Pada itu kan bukan budaya, tapi itu adalah panggilan syariah, ketentuan syariah. Mungkin kalau misalnya dia memotong makanan, atau kali kalau aspek telur itu misalnya dia masuk KT tanpa dia pakai bismillah karena belum paham misalnya kan, apakah itu boleh halal atau tidak misalnya kan itu. Jadi ini menurut saya sebaiknya harus ada gitu ya, jaminan halal yang itu diatur oleh negara, kemudian orang adalah dalam kepastian gitu ya, orang dalam kebanggaan di negara ini agama diamalkan. Di negara ini mayoritas Muslim dan orang-orangnya mengaklamasikan gitu ya, produknya, makanannya, minumannya, rumah makannya, hotelnya halal misalnya, kan keren itu, keren. Kan hotel syariah itu luar biasa. Saya pernah mencoba di mana-mana gitu ya, di Makassar pernah, di Jakarta pernah, di Surabaya pernah, kemarin di mana, di Banjarmasin pernah. Maka memang hotel syariah itu luar biasa, sejuk, nggak ada musiknya gitu ya. Orang-orang yang datang pun umumnya lah gitu ya menutup aurat gitu, tidak ada kebisingan gitu, ada tempat ibadahnya di atas, ada panggilan adzan, luar biasa lah gitu. Bagi saya itu hebat gitu ya, bagi saya hebat. Tentu rumah sakit syariah juga sama hebat itu, bank syariah pun hebat gitu ya. Tentu yang syariah ini luar biasa hebat. Jadi bukan hanya kita umat Islam, tetapi memang itu saya pernah ajak orang lain gitu yang sekuler, lihat bagaimana bandingannya. Oh benar-benar ini enak nih gitu, nyaman ini gitu, bagus ini, kira-kira kan begitu. Jadi ini hebat gitu, diakui bersama bahwa konteks syariah, konteks halal, konteks toyiban itu ya, itu menjadi kepentingan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang. Jadi rumah makan tadi itu kalau mungkin dipromosikan supaya rumah makan lain juga sama seperti itu ya, standar yang sama itu. Jadi kita terbuka untuk konsumen semua gitu ya, semua orang, karena proses halal, bersih, indah gitu ya. Barangkali demikian Kak Nurma ya dari Medan. Ya Ustadz, mungkin gini Ustadz, apakah dengan bercampurnya orang yang makan di situ
yang non Muslim juga, apakah kehalalannya itu apa terkontaminasi atau gimana Ustadz? Karena yang bertanya ini sama saya, dia ada sak mungkin ya. Aduh, ini semua orang kemari makan gitu kan, ramai gitu. Kalau dari pelaku usahanya sendiri sudah bersertifikasi halal, artinya mereka sudah sudah di apa lah ya, sudah bahan prosesnya sudah. Tapi kan yang menjadi sak ini apa ya, wasnya ini karena semua bahkan di situ yang paling banyak makan orang Tionghoa begitu Ustaz. Hmm. Nah, jadi kan menggunakan peralatan makan yang sama dengan kita. Nah, itu yang menjadi wasnya ini tuh Ustaz. Paham ya. Kan itu ada banyak rumah makan yang menulis kan tidak boleh membawa makanan dari luar gitu ya. Nah, karena tadi dikhawatirkan makanan yang dibawa itu najis, haram, kemudian menyentuh alat-alat makanan yang ada di meja itu gitu ya. Di meja itu menjadi haram gitu ya. Tapi kalau itu misalnya dipatuhi bahwa makanan yang di sini adalah hanya yang dijual dan disajikan di rumah makan ini, tidak boleh bawa di tempat lain. Itu kan jadi indah itu. Jadi menjamin kehalalannya tidak tercampur dengan makanan yang dibawa orang. Jadi kan dulu orang mikir negatif, kenapa ini mesti harus tidak boleh bawa gitu ya. Ternyata aspek yang tadi itu agar makanan yang dibawa orang yang tidak halal itu tidak tercampur dengan peralatan yang disajikan di rumah makan itu. Jadi kalau boleh itu ditegaskan bahwa semua makanan di sini ada halal, jadi di apa tuh konsumen tidak boleh membawa makan dan minum yang tidak ada di sini, tidak disajikan di sini. Gitu. Barangkali itu suatu penegasan agar semua juga menjadi paham bahwa halal itu apa itu tanggung jawab bersama di tempat itu. Itu jadi unik lah gitu, jadi menarik lah, jadi indah tempat itu ya dengan keunikan tadi itu. Kan hebat juga itu. Gimana kalau gitu Kak? Ya Ustadz, berarti ada penegasan di SOP pelaku usahanya ya Ustadz ya. Iya, paham Ustadz. Makasih. Jadi kalau pergi Nah, sepertinya sudah clear ya nih, udah sampai batas pikiran itu. Baik Kak Kalila, silakan. Baik, apakah ada yang bertanya lagi, Bapak, Ibu, para pendamping? Mohon izin Pak Ustadz, kami dari Ngawi. Baik, dari Ngawi. Nah, silakan. Ya, ini dari Ngawi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, khususnya pada materi pada malam hari ini terkait halal dan haram tadi. Begini Ustadz, karena di Ngawi itu kalau di Bu Nirma tadi yang ramai itu karena mungkin makanannya enak, terus halal haramnya sudah ada sertifikat halalnya untuk warungnya. Kalau di Ngawi itu rame itu karena murahnya Ustadz. Beda dengan yang di luar kota. Mungkin di daerah lain gitu. Kalau di Ngawi murah itu pasti rame. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz terkait dengan bahan baku. Nah, kami di Ngawi itu sekarang saat ini itu banyak menjamur itu frozen. Frozen itu terkait dengan bahan baku yang dari misalkan daging ayam, daging sapi seperti itu untuk bahan bakso dan sebagainya. Mungkin juga ada campuran seperti lumpia dan sebagainya. Itu menggunakan daging frozen karena memang RPU atau RPA di Ngawi masih jarang. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan bahan baku yang dari luar negeri. Ini bagaimana cara kita mentelusur agar bahan baku ini betul-betul bisa meyakinkan pelaku usaha kalau ini memang betul-betul sudah halal gitu. Karena sertifikat atau sertifikasinya halal luar negeri dengan dalam negeri ada perbedaan, katanya seperti itu. Terus yang kedua, terkait dengan hewan peliharaan dari misalkan ada warung atau rumah makan di rest area gitu ya, misalkan sudah ada sertifikat halalnya.
Tapi para pengunjung atau orang yang mampir di warung ataupun rumah makan di rest area tersebut kan kita tidak tahu ya. Karena mereka mungkin bawa binatang apa yang mungkin menjadi tumpangan di mobilnya atau apa gitu. Nah, misalkan rumah makan tersebut sudah mempunyai sertifikat halal, tapi ada pengunjung yang membawa hewan-hewan peliharaan mereka yang mampir ke warung tersebut. Nah, bagaimana untuk solusinya agar rumah makan tersebut tetap terjamin apa namanya ataupun orang lain itu tetap mindsetnya itu ini betul-betul halal gitu karena sudah ada dokumen terkait dengan sertifikasi halalnya. Itu yang ingin saya tanyakan Ustadz, mohon pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih ya dari Ngawi ini. Mantap nih. Terus terang gitu ya, kita juga sama ini. Kalau makan itu kan penyertaan bahan baku dari luar misalnya, sementara itu kita tidak paham apakah yang di luar itu halal atau tidak gitu ya. Tapi kalau tadi disampaikan, Ibu saja dari Ngawi, katanya ada halal, walaupun tentu bentuknya berbeda gitu ya. Tapi prinsip ada itu, saya pikir itu sudah cukup, gitu, cukup meyakinkan bahwa itu sudah halal. Itu jangan diragukan lagi, gitu ya. Jadi kalau sudah yakin, benarkan saja itu sudah benar, begitu ya. Kemudian kalau itu belum ada, ya, sementara itu menggunakan apa itu barang-barang yang disembelih secara halal, seperti tadi ayam misalnya kan, kecuali kalau ikan misalnya kan, maka disarankan kalau bisa itu tidak menyertakan ayam gitu. Pilihlah misalnya yang itu menjadi proses tidak menjadi penentu gitu ya. Misalnya tadi produk ikan yang digunakan gitu. Nah, kalau boleh seperti itu usulnya ke mereka. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya berkaitan dengan binatang haram gitu yang dibawa ke tempat makanan gitu. Jadi kalau sudah ada label halal, itu saya pikir harus ada juga tadi langkah kedua ketiga itu. Jadi misalnya dilarang membawa binatang misalnya gitu ya. Kan tinggal tulisannya saja kan begini begitu gitu ya. Yang kemudian itu juga akan menjadi nilai tambah bagi rumah makan itu. Rumah makan ini ada aturannya ya, ada etikanya gitu ya, ada disiplinnya gitu. Kan kira-kira begitu. Dan itu tidak mengurangi hormat orang, justru malah meningkat hormat orang kepada rumah makan itu. Kemudian apakah halal menjadi salah satu pilihan? Tentu tidak juga menurut saya gitu ya. Jadi aspek bersih, aspek apa itu sehat, aspek terang gitu ya, aspek leluasa gitu, aspek banyak dipercaya orang itu juga bagian. Maka tadi bukan hanya satu-satunya murah menjadi satu pertimbangan. Kan murah ketika banyak konsumennya kan menjadi benar. Tapi kalau murah tidak ada konsumennya kan jadi biaya tinggi. Sedikit pun kalau mahal nggak apa-apa. Seperti di mana di hotel satu mangkok kopi misalnya 100.000 gitu ya. Kan nggak apa-apa karena memang yang makannya hanya 2-3 orang saja. Tapi kalau yang makannya 10-20 orang kan bisa 10.000. Tetap cost-nya terbayar. Operasional dari warung kopi itu misalnya. Jadi yang pertama, kalau itu memang menggunakan produk halal, pilihan-pilihan penyusun makanan itu harus dipilihkan yang yakin. Kalau nggak yakin, maka ikan saja mungkin boleh jadi pilihan gitu. Kemudian tadi etik yang ada di tempat itu kalau bisa ditambahkan bentuk gambar kah, bentuk kata-kata kah, bentuk apa-apa yang kemudian itu menjadi orang lebih respect gitu ya, lebih hormat kepada tempat, apalagi ini sudah ruang publik yang populer gitu ya, yang tadi banyak dikunjungi orang, banyak digandrungi orang. Katanya kan kalau makanan itu sudah kalau makanan itu biasanya sesuatu yang kalau makan harus di sana lah gitu, karena sudah jaminan gitu, jaminan enak, jaminan nyaman, jaminan ada inspirasi, jaminan ketemu teman, jaminan pokoknya itulah pas di lidah kira-kira gitu ya. Juga mungkin pas di kantong lah gitu, kira-kira kan karena murah bagi orang-orang tertentu gitu. Saya pikir itu harus ada penegasan ketika harus dibantu lah gitu ya, ketika itu kehalalan menjadi pertimbangan di mereka gitu. Bagaimana kalau demikian, Ustaz? Izin sebentar. Silakan Kak, gimana? Ustadz, sedikit ini Ya, masih ada ya, sesuatu yang ingin saya tanya. Saya penasaran baik. soalnya. Eh, Kalau misalkan dari pihak
rumah makan atau warung tersebut menyiapkan tempat khusus. Misalkan ada transit eh, calon konsumen yang mau datang ke rumah makan tersebut, tapi setelah tahu ada SOP-nya itu, kalau tidak boleh membawa misalkan binatang piaraan. Nah, tapi dari Hmm. pihak rumah makan itu mempunyai solusi. Solusinya mungkin ada tempat tertentu yang memang untuk dikhususkan oleh naruh binatang piaraan itu walaupun tidak di Nah itu. area rumah makan tersebut. Nah, apakah itu diizinkan atau diperbolehkan dan tidak mempengaruhi kehalalan dari rumah makan tersebut, Ustadz? Ya, ya. Saya pikir itu bijak gitu ya, bijak. Jadi bagaimana ada apa itu, ada penempatan yang kondusif gitu ya. Apa-apa yang itu memang orang untuk makan, mana-mana untuk menyimpan barang-barang. Termasuk juga rumah makan itu kan harus tempat parkir misalnya aman, tidak dicuri misalnya mobilnya kan. Tidak tergores misalnya mobilnya, luas parkirnya, itu juga bagian dari menurut saya kewajiban gitu ya, baik tamu datang ke sana, termasuk juga apa binatang yang dibawa misalnya mungkin bisa disimpan di sebelah mana gitu ya, mungkin kan anjing itu haram kan bukan berarti orang tidak boleh melihat, tidak boleh memelihara, tidak boleh punya kan, boleh juga kan gitu ya. Kan itu juga ciptaan yang maha kuasa. Tentu kan keharamannya pada aspek tertentu, tapi kan ada aspek halalnya, ada aspek gunanya gitu ya. Misalnya apa itu kutmir yang dikisahkan di dalam Ashabul Kahfi itu kan ada gunanya gitu. Walaupun itu ada banyak kiasan tentang makna itu, mana apa itu kalbi di sana gitu, kitmirnya di sana. Tetapi tafsir yang disepakati umum adalah binatang kalbi yang aspek biologi seperti itu. Jadi saya pikir tidak haramnya pada aspek dimakannya, tetapi pada aspek dibawanya kan tidak menjadi haram. Najis ketika itu basah, tapi kalau ketika kering kan tidak menjadi najis gitu. Juga ada aspek kegunaan yang lain. Jadi kalau ditempatkan, saya pikir itu bijaksana, gitu ya. Adil lah gitu ya. Adil karena dia memiliki, adil juga orang yang tidak suka kepada binatang itu. Juga ada kepastian bahwa suatu proses penyajian, kemudian kebersamaan orang dalam makan itu adalah semuanya halal dan thayyib, indah, bagus gitu ya, menarik gitu, menyenangkan gitu, menjamin lah kira-kira begitu. Setuju Ustaz? Saja itu memang usul yang sangat bijak. Kalau ada ruangannya gitu ya, kalau ada tempatnya untuk itu, atau disengaja dibuatkan ada gitu ya, agar semua orang bisa datang ke tempat itu tanpa terganggu binatangnya, senangnya gitu. Mantap, mantap. Terima kasih. Jadi terima kasih Ustaz Sama-sama, pencerahannya. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Kak Lila, dipersilakan. Sudah hampir setengah 10. Iya ya, setengah 10 ini. Tidak terasa ini Ustaz. Betul, nggak terasa nih. Banyak masukan hebat ini. Ya. Ya, jadi kalau mendengarkan orang berilmu itu nggak terasa waktu ya. Ada lagi, ada yang mau ditanya? Bu Fitri kayaknya. Izin tanya Pak. Boleh Bu. Baik, silakan Kak. Ya. Gini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kan makanan itu berkaitan dengan apa tadi Bapak bilang mental ya, dan juga spiritualitas kita gitu. Kalau kita sebagai orang Islam memang itu mempengaruhi ibadah otomatis ya. Cuma ini Pak, apakah kita di lapangan sebagai pendamping halal juga harus menjelaskan hal ini sampai seperti itu, atau misalnya gini, kita ada sosialisasi gitu kan? Seperti besok saya ada sosialisasi dengan Rumah BUMN insya Allah hari Rabu siang. Apakah kita perlu membahas hal ini lebih dalam untuk membuat mereka juga lebih paham bahwa halal itu memang sangat kita butuhkan gitu. Karena bukan hanya mengenai sekedar apa yang dimakan, tapi adalah ada aksi dan reaksi dari apa yang kita makan. Itu aja Pak. Baik. Luar biasa ini, amazing ini. Jadi label halal bukan hanya formalitas, setuju saya. Deal ini. Label halal bukan hanya market bangsa agar ini digandungi oleh muslim yang lain di Indonesia.
setuju bahwa kita perlu bentangkan lebih luas gitu ya, bahwa label halal itu adalah kata formalnya, tetapi mekanistiknya, prosesnya, detailnya, uniknya itu perlu diangkat, bahwa di sana ada kejayaan, di sana ada kemuliaan, di sana ada nusratullah, pertolongan Allah kepada kita, dan nusrah gaibiyah, di mana hal yang gaib pun akan membantu kita dalam kemuliaan-kemuliaan, apakah itu para malaikat, apa itu siapa-siapa yang ada di langit, yang ada di bumi, mereka akan mendoakan kita, mereka akan membawa kita kepada suasana kebatinan kita, kejiwaan kita, ruhaniah kita itu kepada hal yang dimana kita senang gitu ya, beribadah. Ibadah adalah satu kegandungan. Baginda Nabi kan sampaikan, kalau kita ingin kesejukan maka sholat gitu ya, kan luar biasa itu, karena makanannya sudah benar. Nah, kalau makannya sembarangan, bagaimana mau sholat orang ya? Inginnya kan pergi ke sana, ke tempat yang ingat-ingat, inginnya pergi yang jauh bisa lihat itu ini kan. Padahal kan di masjid kan nggak ada apa-apa, ya kan? Kan ada kisahnya itu yang menarik kan gitu ya. Satu hari siapa itu sahabat tuh yang di pasar itu bilang, saudara sekalian, baginda Nabi sedang membagikan itu pusaka gitu ya, pusaka kepada para pedagang, kepada orang-orang kaya di pasar itu. Kemudian orang-orang datang ke masjid. Ternyata setelah itu orang-orang balik lagi sambil marah, wah kamu ini bohong, nggak ada itu pusaka. Lalu saya tanya, apa yang itu yang kau lihat di sana? Di sana hanya orang baca Quran, di sana yang berdikir, di sana orang yang bersih-bersih masjid, hanya orang sholat sunat, gitu ya. Hanya orang istilah tentang dari mana asal dan apa bagaimana. Itu saja, nggak ada itu pusaka Nabi emas, itu intan bermata itu ya, gitu kira-kira begitulah. Uang misalnya kan, dinar dirham gitu. Lalu sahabat bilang, itulah pusaka Nabi, itulah Al-Quran yang dibaca, itulah hadis yang diperdengarkan, itulah silaturahmi, itulah pertemuan dengan orang soleh, itulah orang melihat orang berwudu, membersihkan badannya, membersihkan jiwanya, itulah kemuliaan-kemuliaan agama. Dan tentu aspek ini ditopang dengan kehalalan, gitu ya, apa yang dia makan. Kalau dia yang haram nggak mungkin bisa begitu. Kalau dia mabuk gimana bisa begitu? Kalau dia makan terlalu banyak gimana bisa begitu? Kalau dia terlalu kenyang, bagaimana dia peka kepada orang-orang kecil. Jadi aspek tadi ini perlu tadi dibentangkan secara menyeluruh, karena agama kan bicara itu, bicara bahwa zikir, bahwa ilahiyat, kita sampai kepada keagungan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala itu ditopang atau boleh juga didasari gitu ya oleh aspek halalan dalam diri kita, berupa makanan, pendengaran, penglihatan, tempat pertemanan, proses hidup, belajar, pengetahuan, bertemu di mana, dengan siapa, semua adalah diatur dalam konteks fikih, dan fikih bicara halal haram gitu ya, bicara mubadir manfaat gitu ya. Ada juga kisah lain kan, ini menyangkut ini ya, menyangkut pakaian, menyangkut derajat orang gitu ya. Misalnya di satu hari baginda Nabi SAW bertemu seseorang, lihat ya sahabatku, lihat ini ada orang datang gitu. Oh ini orang ganteng nih, bajunya bagus gitu ya, orangnya cakep. Kalau dia dengar, kalau orang dia ceramah, maka akan didengar. Kalau dia menikah, bakal suka orang-orang. Pokoknya lah dia mulia gitu. Kemudian satu lagi datang, coba yang ini gimana? Kalau ini udah bajunya kumal, badannya kurus, kering, kira-kira ini kalau dia dengar, bicara nggak banyak yang dengar. Kalau dia melamar, nggak bakal ada yang mau. Kalau dia dagang, bakal laku, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian baginda Nabi sampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku sekalian, tahukah siapakah yang mulia di dua orang itu? Maka sahabat katakan Nabi dan Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul katakan bahwa yang mulia itu ada yang kedua. Orang di dalam kesederhanaan berpakaian, orang di dalam kesederhanaan perilaku, tapi dia ada di tempat ibadah, di tempat yang baik. Tapi dia ada di tempat ruang-ruang publik di mana dia mempertemukan dirinya dengan kemuliaan kesolehan orang-orang. Jadi saya pikir ini tempat juga bagian dari kehalalan, gitu ya. Jadi walaupun dia tidak untuk menampilkan sesuatu yang dia punya, dia juga banyak kekurangan-kekurangan, tetapi semangat belajar, semangat bertemu dengan orang soleh, semangat ada di tempat ibadah, gitu ya. Itu lebih mulia, begitu ya. Karena mungkin orang-orang tidak mau, karena saya tidak ada yang bisa ditampilkan. Kenapa harus hadir di tempat ruang publik? Ya, tapi dia ada keikhlasan, semangat belajar, meniru kesolehan orang, bertemu dengan Nabi apalagi ya, bertemu dengan sahabat Nabi di tempat ibadah, di masjid-masjid. Wah, itu luar biasa. Dan saya pikir nggak mungkin orang bisa punya motivasi seperti itu kalau makanannya, gitu ya, minumannya, cara hidupnya itu haram. Nggak mungkin ada di sana, gitu. Nggak mungkin. Jadi hanya dengan seperti itu. Ada contoh lain, kisah ini kisah nyata, ini teman saya sendiri.
ada orang yang sehari-harinya itu mabuk dan jual narkoba gitu di satu terminal. Mohon maaf nih. Kemudian dia ajak, mari kita sholat, mari kita sholat. Apain sholat? Nggak menghasilkan uang. Apain sholat? Nggak ada untungnya gitu ya. Tapi di satu hari dia nggak ada teman, diusir berkelahi kalah. Kemudian kita ke masjid aja, dia ikut. Kamu apa sukanya? Rokok, dikasih rokok. Kemudian begitu besoknya diajak lagi, mari kita ke masjid. Saya dapat rokok, iya dapat rokok gitu ya. Kemudian orang itu cuci muka gitu ya. Karena orang-orang bersih mukanya dia malu untuk cuci muka. Cuci muka aja. Kemudian besoknya dia lihat orang-orang setelah sholat itu sejuk gitu ya mukanya, badannya bersih. Kemudian dia berwudu, wudunya dari basuh kepala dulu wudunya, karena dia belum paham cara berwudu. Jadi bukan dari bukan dari tangan gitu ya, bukan dari muka, tapi kepala dulu berwudunya. Tapi kemudian berproses. Dia mulai menghindari tempat yang kotor. Dia mulai bertemu dengan orang-orang soleh. Dia mulai melihat, memperhatikan kemuliaan orang-orang soleh. Kemudian ada tenaga dia untuk berada di masjid. Walaupun tidak untuk sholat. Walaupun hanya nongkrong di mana? Di pelataran masjid. Walaupun dia hanya ingin menyaksikan bagaimana orang keluar dan masuk masjid. Itu suatu kemuliaan bagi dia. Dan itu salah satunya adalah pandangan mata. Salah satunya adalah pendengaran dia. Salah satunya adalah kognisi, gitu ya, aspek persepsi dalam orang itu terhadap kesolehan dan tempat ibadah. Dan itu jadi luar biasa. Itu jadi konsumsi ya, konsumsi kehalalan dalam bentuk ruhaniah. Dan kemudian hari ini menjadi ustadz orang itu. Walaupun dia sudah kakinya itu diamputasi ya, sudah diamputasi. Tetapi kata dia, kalau saya nggak diamputasi, saya masih jadi preman hari ini gitu ya. Karena sudah diamputasi, kemudian dia jadi ustadz. Dia bicarakan bagaimana proses dia bertemu dengan kemuliaan, bagaimana proses dia berada di tengah-tengah orang yang soleh, dan bagaimana dia bertaubat gitu. Dia hidupnya mulia karena sudah bertaubat gitu ya. Orang-orang yang biasa mungkin belum bertaubat, tapi dia sudah dalam kemuliaan. Walaupun badannya itu semuanya menjadi batik gitu ya, karena ditato seluruhnya dari usap kepala sampai usap rambut, semuanya ditato. Tetapi yang menjadi menyenangkan kebanggaan bagi kita adalah dia mau datang ke masjid gitu ya, walaupun keadaan seperti itu. Ini kan seperti pertanyaan Rasul tadi, mana yang mulia gitu ya. Kata Nabi, yang mulia itu yang kedua tadi tuh, yang banyak kelemahannya, kekurangannya, bukan yang ganteng, bukan yang cakep, bukan yang banyak uang, bukan yang itu, tapi yang tadi mau berislah diri gitu ya, mau memperbaiki diri, mau datang. Kan itu sesuatu kemuliaan-kemuliaan. Jadi kalau kembali kepada apa yang menjadi concern kita ya, keprihatinan kita yang disampaikan Bu Saja tadi itu, saya pikir sesuatu yang mulia gitu. Kita ada dalam mindstem ya, dalam circle bagaimana agama bisa kita amalkan, dan niat keseluruhan ini harus menjadi segala-galanya, pertaruhan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setuju Ustaz? Senang saya mendengar ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Lagi? Sudah 21:38, Bapak Ibu. Iya, tambah ini nih. Ya. Tapi ini kalau ada Bang Hadi ini tambah seru ini, ya, karena kita bicara sesuatu yang ya, untuk masa datang, untuk hari akhirat, nanti ini, mohon hari yang waktunya kita lagi, selamat di Ustaz, sana. ya. Nanti kita atur lagi. Baik, dengan senang hati. Ya. Bapak Ibu, ini sudah malam ya. Saya pikir waktunya kita sudah cukupin dulu. Mungkin sebelum diakhiri, Ustadz, closing statement dulu, Ustadz. Baik. Bahwa kehalalan ini adalah perjuangan kita bersama. Karena ini adalah komitmen kita dalam keagamaan. Jadi sesiapa saja yang ikut serta di dalam kehalalan ini adalah mereka mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga bagian daripada ikut serta, lurus niatkan yang lebih tinggi, yang lebih yang lebih menyeluruh, agar seluruhnya adalah berisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Adalah wa yakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas materinya. Ya, silakan Bu Lila. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada malam hari ini. Luar biasa juga ilmu baru yang kita dapatkan mengenai berbagai aspek kehalalan, makanan, aspek thayyib maupun haram di kehidupan kita sehari-hari. Mengingat waktu yang sudah larut, mungkin kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini.
Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sugandi Miharja, PhD, atas materinya yang sangat bermanfaat, dan kepada Bapak Susilo, Pak Hadi Susilo selaku Direktur LP3 Hamatul Anwar, kepada Bapak Priyono, juga kepada hadirin sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya Wilah Muliso, selaku MC, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Mantap, Bapak mantap, Ibu, hebat. Terima kasih ya, Pak Haji. ya, Sama-sama. ada informasi sebentar untuk Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pekan depan akan kita undang dari Komite Fatwa ya. Jadi Bapak Ibu selaku pendamping yang mungkin nanti masih ada bermasalah waktu input data dan dikembalikan oleh Komite Fatwa. Insya Allah pekan depan kita akan undang dari Komite Fatwa MA. Alhamdulillah kita ada satu Komite Fatwa yang hari ini masih di Mekah ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 8 sudah pulang dan hari Senin depan bisa memberi materi kepada Bapak Ibu dan kita semuanya. Itu sebagai informasi. Baik, Pak. Izin Lanjut, bahan boleh. ya, Pak Bu Khalila minta sama Iya, Pak Bu, Haji. nanti di-share ya, Bu, Ya. di grup. Baik. Bolehlah difoto dulu buat dokumentasi ya. Oh iya, boleh diaktifin kameranya semuanya buat dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yes. Terima kasih semuanya. Sama-sama Sama-sama. kita akhiri ya. Sama Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.